Kita mulai ulang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk metode kita yang baru tentang plan frame analysis using the stiffness method. Kita menggunakan metode kekakuan untuk frame 2D. Kita mulai daripada persamaan matriks kekakuannya ya. Jadi sesungguhnya kalau kalian perhatikan ini hanya kombinasi daripada metode rangka batang sama metode untuk balok. Jadi kita ambil saja yang untuk balok. Jadi kalau untuk balok kita punya dove elemen itu hanya dua, yakni dove yang vertikal ini sama rotasi. Ya, cuma dua itu. Tetapi kalau kita sudah cerita frame, maka kita ada ketambahan satu lagi, yakni yang aksial. Aksial ini yang kita punya ketika waktu kita belajar tentang rangka batang. Ya, jadi perbedaannya dengan balok, kalau balok kita tidak memiliki matriks transformasi, tapi kalau untuk frame kita membutuhkan matriks transformasi. Maka kalau kalian perhatikan ini ada koordinat lokalnya, ini koordinat lokalnya atau koordinat member, koordinat elemen. Kemudian cara berpikirnya sama seperti sebelumnya bahwa nanti juga kita punya deformasi ini DNY, DNZ itu ada rotasi, DNX itu ada aksial, perpindahan aksial, deformasi aksial, begitu juga yang di titik F, titik ujungnya juga demikian. Nah, arah-arah itu juga begitu, itu juga arah-arah gaya ya. Jadi arah gaya QNY itu adalah searah dengan arah perpindahan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwa kita mengikuti kaidah tangan kanan di mana arah yang mengikuti sumbu itu positif kita gambarkan. Jadi misalnya DNX maupun QNX itu arah ke sumbu X, maka dia bertanda itu positif, kebalikannya bertanda negatif. Begitu juga arah translasi, arah Y, DNY, deformasi arah Y sama QNY ke atas itu positif, tentu kebalikannya ke bawah negatif. Rotasi putar kiri itu positif ya. Ini di F juga demikian, putar kiri positif. Jadi kalau kita coba gabungkan persamaan kita dengan persamaan yang ada di matriks rangka batang, jadi kalau kita perbesar sesungguhnya, jadi gini, yang matriks balok kita ini ini persamaannya ini 4 kali ampa ya, tambah ini. Yang ini kalau kita gabungkan ini nol-nolnya tidak ada, kita gabungkan jadi 4 kali 4. Karena ada aksialnya yang kita ambil dari terasi itu yang ini yang terasi. Kan yang di terasi itu rumus kita adalah AE per L 1 min 1 min 1 1 gitu kan. Nah, kalau kita gabungkan menjadi inilah matriks kekakuan kita sehingga tidak perlu kita turunkan lagi. Jadi matriks kekakuan elemen kita seperti demikian. Ketambahan huruf jadi NX, NY dan NZ. Ya kalau kita punya balok cuma NY sama NZ. FY sama FZ. Nah ini ada NX, NY, NZ gitu. Jadi urutannya aksial, vertikal, arah X, arah Y, baru mau rotasi. Demikian juga kalau kalian memberikan nomor harus demikian. Nah, jadi masih sama rumusnya bahwa kalau deformasi ini deformasi kita kekakuan kita kali deformasi, ini kekakuan, ini K adalah K. Kita kali dengan ini deformasi, maka sama dengan gaya ya. Lagi-lagi mudah. Gaya sama dengan kalau kita kekakuan kita kalikan deformasi itu sama dengan gaya. Nah, baik kita ini persamaannya kita lanjut. Nah ini Q sama dengan gaya pada member, gaya pada elemen gitu.
sama dengan kekakuan ini ada pakai aksennya ini. Jadi masih itu mengartikan bahwa itu kekakuan elemen ya berdasarkan koordinat lokal, koordinat elemen ya. Gitu. Masih berdasarkan koordinat lokal. Deformasi ini juga sama, D kecil itu deformasi yang menggunakan deformasi pada koordinat sesuai dengan koordinat lokal. Begitu juga Ki ya. Jadi tidak satu hal yang tidak mungkin ini adalah kekakuan dalam koordinat lokal, ini global nggak mungkin, gitu ya. Apalagi ini juga nggak mungkin. Yang lokal dikali global malah kacau, nggak ada hasilnya. Nah, baik. Kemudian kita lanjut bahwa kita masuk pada matris transformasinya. Nah, ini yang penting sebetulnya, matris transformasi sebetulnya mudah. Yang di stras kita gabungkan dengan yang di balok itu akan menjadi mirip dengan yang ini. Coba kita lakukan. Jadi pertama adalah kita pandang sebuah balok seperti sebuah member ini elemen. Kita lagi-lagi cara berpikirnya kita anggap terjepit di satu sisi. Di titik F ini, kemudian di titik N ini kita beri deformasi yang sesuai dengan arah globalnya. Jadi ini sumbu globalnya, ini sumbu lokalnya x aksen ya. Nah, kita beri perpindahan sebesar dnx, maka perpindahan yang searah ke koordinat global ini kita harus transformasi atau kita harus proyeksi ke sumbu lokal sehingga menjadi yang ini arah ini kita sebut dnx kali cos theta x, kemudian yang arah ini adalah min dns kali cos theta y. Mengapa min? Karena arahnya ke bawah. Ya. Mengapa arahnya ke bawah? Karena pemisalan ini ke kanan, ke tanda positif. Ya, kalau kita proyeksikan mesti begini nih hasilnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lakukan itu maka sesungguhnya persamaan ini kita bisa tulis kalau ini perpindahan ini ke sana, maka harusnya di sini lawannya ke kiri. Gitu ya. Nah, kalau posisi ini ke bawah, maka ini harusnya ke atas ya. Maka kita lihat dnx itu dalam koordinat lokal sama dn kali cos theta, kemudian dny aksen sama dengan min dn kali cos theta. Jadi kalau kita balik secara yang sama juga yang bawah, kita akan peroleh, kita beri arah y ini arah x, kita beri arah y ini arah y dny, maka kita proyeksi menjadi ini positif dua-dua karena kita misalkan arah perpindahan ke sana, maka terjadi perpindahan ke arah sumbu lokal yang X, ini arah Y. Maka kita peroleh seperti demikian. Selanjutnya rotasi. Kalau dia rotasi nggak ada, biar kita transformasi ya, tidak berubah. Ini namanya rotasi putar kiri, sini putar kiri. Kita mau balok ini miring, mau kemanapun arahnya rotasinya tetap sama. Karena sumbu pusatnya adalah sumbu Z yang tegak lurus. Kita punya layar, jadi tegak lurus kita punya layar ini. Jadi karena dia tegak lurus, jadi sisinya ada masalah, nggak pengaruhi. Jadi langsung dnz lokalnya dalam koordinat lokal akan sama dengan pada deformasi arah globalnya berupa rotasi. Nah, persamaan ini kebalikannya kita sudah kerjakan, maka kita lakukan secara matematik prinsip keseimbangan, maka gaya-gaya yang ini tadi yang saya bilang ke kanan tentu dilawan, yang ini ke atas tentu lawannya ke kiri, yang ini ke bawah lawannya ke atas. Jadi sehingga didapat ini dfx cos theta, dfy cos theta y. Kemudian akibat yang ini ke sana, ini ke sini, maka lawannya juga tetap ke sini, ini ke bawah, maka kita dapat ke persamaan seperti demikian. Nah, kemudian untuk rotasi di z sama dfz sama dengan. Sehingga kalau kita gabungkan persamaan ini, kita gabungkan menjadi matriksnya begini. Nah, jadi matriks transformasinya jadi seperti ini. Ya. Jadi gampang menghafalnya, lambda x lambda y min lambda y lambda x. Ini satu lambda x lambda y min lambda y. Jadi sesungguhnya ini sama, tidak berubah ya, sama. Kemudian ada satunya di yang ini satu. Jadi itu deformasi. Jadi kalau kita dari persamaan ini kita lihat koordinat deformasi pada koordinat lokal itu akan sama dengan ketika deformasi global kita transpose, kita kali dengan satu
dengan satu, atau kita kali dengan cos theta, akan mendapatkan koordinat lokal. Jadi mudah. Dari koordinat global kita kali dengan cos, kita kali dengan matris transformasinya, akan kita dapat koordinat lokal. Jadi mudah. Jadi cara transformasi itu yang mungkin yang dulu kita kenal dengan yang kita proyeksi itu yang dimaksud dengan matris transformasi. Jadi kalau kita ini matris transformasi, kita kali dengan matriks deformasi global, maka hasilnya ada lokal. Nah, kebalikannya, kalau kita mencari dari lokal ke deformasi, kebalikannya adalah maka kita harus lakukan D dikali matriks transformasi, kita transpose, maka kita dapat D. Nanti kita akan ke sana. Ini kita sudah dapat, berarti kita sudah punya persamaan ya. Sudah persamaan matriks transformasi. Kita sudah punya persamaan matriks kekakuannya. Kita sudah punya. Kita sudah punya ini. Kita punya ini. Ya. Sekarang tinggal kita masuk kepada contoh. Sebentar, ada satu lagi yang kita lupa untuk gaya ya. Tadi baru deformasi, ini deformasi, kemudian gaya. Nah, gaya sama juga cara berpikirnya, tapi kita cara berpikir gaya kita rubah. Kalau tadi kita berpikir deformasinya adalah dari deformasi lokal, global ke lokal. Nah, ini untuk gaya kita dari lokal ke global, ya. Kita berpikir terbalik dari lokal ke global. Mengapa demikian? Karena nanti kalau kita lakukan analisis dimulai daripada elemen, ya, koordinat. Jadi kekakuan elemen, baru nanti itu kita dapat koordinat globalnya. Maka gaya juga dapat dulu gaya ujungnya, gaya pada elemen kita peroleh dulu, baru kemudian kita masuk ke gaya globalnya. Nah, jadi misalnya kita beri gaya perpindahan karena arah lokal Qn x aksen itu, ini kita beri gaya ke sana. Maka kalau kita proyeksi, kita transformasi, ini menjadi ini ke atas dan ini ke kanan. Maka besarnya Qny sama dengan Qn x aksen dikali cos theta x. Ini di sini Qny sama dengan Qn x aksen kali cos theta y. Ketika kita kalikan demikian, maka berarti kita tahu bahwa Qn x sama dengan Qn x aksen dikali cos theta x, dan Qn x aksen cos theta y. Nah, hal yang sama juga kalau kita lakukan di perpindahan arah y, ini yang ini ya, ini Qny aksen, nah gaya Qny aksen, maka kita transformasi menjadi ini ke atas, ini ke kiri, ya, karena arah transformasinya ke arah gaya ke sana, maka kita transpose jadi ke sini. Hanya apa yang terjadi, kita peroleh bahwa Qnx sama dengan min Qny dikali cos theta y, Qny sama dengan Qny aksen kali cos theta x. Nah, hasil ini kalau kita gabungkan untuk rotasi ya tidak berubah, sama seperti pada deformasi. Untuk momen tidak berubah seperti pada deformasi berupa rotasi. Jadi momennya sama, Qnz sama dengan Qnz aksen. Nah, kalau kita lakukan persamaan prinsip keseimbangan, maka gaya-gaya ini kita balik, ini lagi. Kalau ini ke atas maka berarti ini ke bawah, kalau ke kanan berarti ini ke kiri, maka yang ini jadi negatif, ini juga jadi negatif, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Qn yang ini juga kebalikannya, ini ke atas pas ini ke bawah, ini ke kiri, ini ke kanan, gitu ya. Nah, kita akan peroleh persamaannya demikian. Saya kira kita sudah, contoh kita sudah turunkan ini. Kalau kita gabungkan menjadi persamaan ini, kita gabungkan jadi satu, dari bentuk matriks, jadi begini bentuknya. Nih, ya, jadi gini bentuknya. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan tadinya minnya di sini. Kalau transformasi untuk deformasi, artinya apa? Kalau diperhatikan ini ada ini matriks transformasi yang ditranspos. Jadi ini jadi matriks transformasi yang kita transpos. Ini jadi Q besar, ini Q kecil. Jadi artinya bahwa kalau dari gaya lokal kita mau transformasi menjadi kita koordinat dalam koordinat global, maka kita kali dengan matriks transformasi yang kita transpos. Nah, jadinya adalah rumusnya begini. Q sama dengan
T transpose dikali Q. Nah, inilah matriks gaya kita. Jadi dari lokal kita transpose ke posisi menjadi global. Oke, kita kali dengan matriks transformasi yang kita transpose jadi global. Itulah matriks metode kita, matriks kekakuan untuk rangka, untuk frame. Nah, jadi kalau kita lakukan ini gaya-gaya di atas tadi kita sambungkan menjadi, sini sebenarnya sudah pernah ya. Jadi Q sama dengan, kalau kita kan kita punya Q itu Q kecil sama dengan K aksen ya kali D kecil kan. Nah, sedangkan D kecil itu adalah T kali D. D kecil itu adalah sama dengan T transpose kita kali D. Maka kalau kita ganti T ini di sini jadi ini ya. Nah, kalau Q yang ini kita punya yang tadi rumusnya adalah Q besar sama dengan T transpose kita kali dengan Q kecil. Maka kalau kita ganti Q kecilnya, ini kita ganti dengan Q dengan ini, maka jadinya begini persamaan kita peroleh. Jadi kita Q besar sama dengan T transpose dikali dengan K aksen dikali dengan T dikali dengan D. Maka yang ini menjadi K. Hanya itu jadi K. Jadi kita punya K mudah, K kita adalah ini. Ya, K kita adalah yang itu. Oke, kita sudah dapat persamaan semuanya. Kalau kita sudah dapat persamaan, kita masuk kepada, nah ini kalau kita sudah kalikan. Jadi sudah menjadi dari K aksen menjadi K. Ini artinya kita sudah kalikan. Kalau kita sudah kalikan demikian, maka hasilnya seperti ini. Baiknya gimana? Baiknya nggak usah dipakai langsung persamaan ini. Baiknya tetap kita step by step di sebelahnya. Ya, gitu. Nanti kita akan lihat manfaatnya. Kemudian kita masuk kepada aplikasinya. Contoh, ini ada contoh soal. Ini sama seperti kita pada sebelumnya bahwa matematik yang kita pakai untuk mengalihkan matriks, kita bisa dengan prinsip yang ini atau pakai equation yang 14-18. Nah, ini contoh misalnya soal kita seperti ini. Jadi ini sengaja dibikin, ini jepit yang ini menjadi roll. Artinya bahwa bisa berpindah ke kiri ke kanan, tapi ke atas ke bawah tidak boleh. Tapi ini juga masih bisa mengalami rotasi. Ya. Jadi mari kita lihat bahwa perhatikan dengan baik di sini. Langkah yang paling pertama harus dilakukan adalah kita menentukan jumlah elemen. Ya, kita tentukan jumlah elemennya. Jadi kalau ini tidak mungkin bikin satu elemen. Bisa juga kita bikin tabel hingga elemennya, boleh. Tapi untuk ini kita sesuai dengan kebutuhan. Untuk penjelasan ini kita mengambil ini elemen minimum, jumlah elemen minimum. Jumlah elemen minimum itu dari peletakan ke peletakan atau dari join ke join, ya, atau join ke peletakan. Jadi kalau ini ke join, yang ini, jadi kita anggap ini 1 dan yang dari sini ke sini 2. Kita beri nomor, misalnya ini titik, diberi nomor ini titik 1, misalnya ini sesuai ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3 atau join 3. Ini kita sebut elemen 1, ini elemen 2. Jangan lupa kita penting untuk menentukan arah ini, yang mana menjadi pangkal dan mana menjadi ujung. Ini kita tentukan ke bawah, berarti pangkalnya sana, ujungnya yang ini. Nah, setelah itu baru kita menghitung jumlah dof. Ini berubah. Kita punya dof, jadi mudah cara berhitungnya menjadi satu titik atau satu join atau di mana elemen yang kita pilih misalnya. Itu kita berarti ada 3. Misalnya ini 1, 2, kita bagi ini 1, di sini 1, di sini. Ini menjadi elemen 1, elemen 2, elemen 3. Maka kita punya hitung join di setiap nomor joinnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kita kalikan 3. Jadi 4 kali 3 matriks kita ada 12 kali 12. Kali ini ada 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3 ada 9. Jadi kita ada 9 dof.
Nah, tapi dari 9 DOF itu kita harus menentukan mana DOF yang nol, yang deformasinya nol. Mudah cara melihatnya. Kalau kita lihat ini adalah roll, tapi atas bawah ditahan, maka berarti perpindahan arah vertikalnya itu adalah nol. Nah, kalau kita lihat ini jepit, berarti ya jepit di mana? Berarti perpindahan vertikal nol, horizontal nol, dan rotasinya nol. Sehingga kita ada berapa? 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 DOF yang nol. Kalau kita hitung ini ada 3 kali 3 berarti ada 9. 9 kita kurang 4 jadi ada 5. Jadi ada 9 kita kurangi 4 berarti kita sisa 5. Nah 5 DOF ini yang kita beri nomor paling awal. Jadi mulai di sini 1, 2, 3. Lagi-lagi harus kalian memberikan nomor baiknya mulai dari horizontal, baru vertikal, baru rotasi. Jadi 1, 2, 3. Kemudian masuk ke rotasi ini 4. Nah, sisanya ini 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini kan tidak bisa dimulai dari horizontal. Karena itu nomor 5. Ya. Harus kita mulai dari yang berurutan ke nomor 4 dulu. Baru 5, 6. 4 ini apa? Rotasi. Nah, setelah kita punya itu baru sesuai soal ini ditentukan bahwa kita disuruh ambil di mana mom inersial 500 inch pangkat 4, kemudian dia punya luas 10 inch pangkat 2, kemudian kita punya modulus elektrisitas menjadi 29 kali 10 pangkat 3 cube square inch. Nah, jadi dinyatakan untuk kedua member. Jadi untuk kedua membernya kita menggunakan kekakuan yang sama. Maka kita bisa hitung kalau AE per L adalah 100.208,3. Kalau 12 EI per L pangkat 3 segini. 6 EI harus dihitung juga. 4 EI, 2 I segini. Ya. Nah, kemudian langsung dikasih masuk ke matriks. Kita punya matriks. Pertama adalah member 1. Kita punya member 1 ini. Jadi kalau kita punya member 1 panjang ini pangkalnya di sini. Kemudian ini titik panjangnya adalah kita tahu sudah ditentukan panjangnya adalah 20 feet. Jadi kita kasih masuk bahwa lambda x lambda y kita bisa hitung lambda x sama dengan ini jarak arah x 20 dikurangi 0 dibagi panjang 20 dapat 1, 0 kurang 0 dapat 0. Maka kalau kita ini sesungguhnya posisi matriks kita kalau kita punya ini menjadi lambda x1 ini lambda x1 dan ini 0 berarti cuma 1 ini 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 1, 1, 1 jadi matriks identitas. Ya. Jadi kalau kita kalikan matriks identitas kita kalikan dengan sesuatu matriks maka hasilnya tetap matriks itu sendiri. Maka kalau kita lakukan di sini karena dia berupa matriks identitas langsung hasilnya tidak berubah tetap seperti ini. Nah, kemudian kita beri nomor, ya, nomor. Nomor kita di sini lihat perhatikan ini 5, 6 baru 4 ya, perpindahan horizontal, vertikal baru 4. Jadi kita beri nomornya 5 dulu, 6 baru 4. Baru 1, 2, 3. Jadi kalau kalian lihat nomornya adalah nomor kita ini. Jadi 465 ya 123. Ini maaf ini dia sudah putar duluan ya. Ini dia sudah putar duluan. Ini kalau Anda ikut ini dia sudah memutar duluan. Ya. K1 dia sudah melakukan putar duluan. Posisinya menjadi harusnya horizontal dulu. Ini horizontal 5 baru kemudian vertikal baru terakhir 4 ya. Nah, ini dia sudah putar duluan. Dia sudah melakukan pemutaran AMPA dia dahulukan, jadi rotasi dulu dia dahulukan. Caranya kalian perhatikan ya, perhatikan dengan baik ini matriks kita kalau kalian perhatikan dengan baik. Ini tuh aksial ya. Ini aksial. Ini aksial, ini aksial ya. Makanya ini dia sudah putar duluan ya. Dia sudah lakukan pemutaran duluan. Atau nanti coba kalian lakukan, kalau kalian lakukan perkalian matriksnya,
itu elemen 1, ini elemen lambda X1 ya. Ini dia sudah melakukan transformasi perpindahan ini. Nanti kita contoh yang kita tidak rubah lagi. Ini sebentar. Kayaknya ada yang keliru. Kita lihat dia nggak putar ini. Oh enggak, dia nggak putar ini. Dia hanya tetap menyebutkan nomornya dia menyebutkan duluan. Jadi tetap horizontal adalah 4, vertikal adalah 5, rotasi 6. Ya. Jadi dia tetap horizontal 4, vertikal 5, rotasi 6. Nah, kalau mengapa demikian rotasinya 4? Karena ketahuan dari matriksnya. Matriksnya adalah ini matriks aksial. Jadi itu NX jadinya. Ini matriks aksial. Ini aksial-aksial. Jadi tidak berubah. Dia sudah penomorannya nanti matriksnya yang ini ya. Jadi sebetulnya matriksnya 1 2 5. Jadi DOF-nya cuma 5 kan? Gitu. Nanti kita lihat. Kemudian masuk ke matriks elemen 2 ini, lihat pangkalnya sana ya. Pangkalnya ini. Jadi nanti penomoran 1 2 3 baru 7 8 9. Oh, tunggu, kita soal ini kita baca bahwa DT1 dan DT3 Oke, kita lihat soalnya. Soalnya di atas ya. Oke, nggak disebutkan. Jadi ini di saya maksumkan ini jepit ya. Ini jepit. Oke. Lanjut member 2. Jadi kalau itu 20 kurang 20 ini jadi 0, lambdanya ya min 1. Karena dia vertikal begini ya. Maka berubah. Jadi kalau kita masukin ke persamaan kita yang ini, persamaan yang ini yang sudah dikalikan dengan matriks ini, dikasih masuk ke persamaan ini, maka diperoleh nilainya seperti ini. Jadi nomornya 1 2 3 4 7 8 9. Setelah ini jadi baru kita lakukan di matriks ya. Kita lakukan di matriks 1 2 3 4 5. Nah, ini saya masih tidak sependapat dengan ini ya. Saya tidak sependapat dengan contoh ini ya. Jadi harusnya bahwa kalau dia ini 5 tadi, 5 itu adalah, oh iya, saya yang salah ya. Benar dia ya. Benar dia ya. Ini benar ya. Maaf saya tadi. Ini kan dia perpindahan horizontal boleh kan? Nah itu berarti betul. Ini sudah seharusnya ini 5 ya. 5. Kemudian rotasinya 4 ya. Oke betul. Sudah benar ya. 4 dulu baru ini 5, 4 ya. Dia lakukan 5 dulu. Baru rotasi yang 5 ya. Iya. 4 dulu baru 5 rotasi. Oh, sudah benar dia. Sudah benar dilakukan ya. Jadi nah, mungkin dia salah ya. Jadi 1 2 3 4 5 udah benar ya. Ini 5 itu adalah rotasi yang vertikalnya 6 ya. Yang ini yang 0 DOF-nya. Oke. Jadi setelah hitung 1 2 3 4 5 kita bagi. Nah, ini ada D1, D2, D3, D4. Kemudian perhatikan bahwa kita ada key. Key-nya di sini. Ini beban 5 kN. 5 kN bersesuaian dengan 21. Arahnya sama ke kanan positif. Maka selanjutnya di sini matriks kita ini adalah sebesar 5. Sisanya 0. Karena tidak ada momen ujung maka ini langsung kita lakukan. Ini kita kalikan dapatnya segini. Jadi matriks ini kita kali dengan ini. Tambah ini kali ini hasilnya 0.
Maka kita peroleh ini 5 kali ini tambah ini 0 ya, yang hasil kali. Dari situ kita peroleh deformasinya segini. Ya. Nah, dari deformasi itu kita bisa hitung reaksi peletakan. Reaksi peletakan adalah yang ini, kita kali dengan ini, tambah ini kali ini, 0. Ya, ini 0. Maka kalau kita kalikan, kita dapat seperti demikian. Inilah matriks kita hasil gaya reaksi peletakannya. Nah, kalau kita mencari gaya internal, jadi adalah Q kecil kali K1, Q1, gaya Q1 kali T kali D. Maka ini Q kecil, Q1, kita kali T, kita kali D. Ya, matriks transformasi kita kali D. Hasilnya segini. Nah, lagi-lagi ini kita menggunakan ini K kali T kali D ya. Ini dia tidak menggunakan matriks kekakuan yang ini, yang sudah yang ini ya. Kebetulan saja kekakuan yang ini karena matriks transformasinya identitas, maka ini akan sama saja dengan K. Maka oke, kalau dikalikan hasilnya segini. Jadi mudah dapatnya. Jadi kita punya Q yang ini setelah kita kalikan. Ini ditulis huruf kecil ini 465123 mengikuti penomoran yang ada di kita punya DOF ya. Nah, jadi 0 1,87 00 1,87. Dan member 2-nya begini. Ini kalau kita gambarkan, jadi caranya adalah ini 0 berarti 0, Q6. Q6 itu vertikal. Jadi kalau ini gini, Q6 itu vertikal berarti gaya ke sana. Dapatnya negatif. Berarti harusnya kita gambar ke bawah. Rotasinya 0 benar karena itu roll di situ. Kemudian di ujung ini adalah Q2 positif ke atas, rotasinya ada negatif, arti rotasinya ke kanan. Nah, kemudian ini hasil yang ini ya. Yang satunya lagi mana hasil matriksnya? Oh, nggak dikalikan ya. Sudah disingkat. Nah, jadi kalau kita kalikan yang satunya lagi dapat seperti ini, maka kalau kita sudah selesai ya. Ini hasilnya seperti demikian. Kita lanjut yang ini. Jadi misalkan kita diminta hitung, ini ada beban seperti demikian, ini kondisinya otomatis kita anggap jepit, ini kita anggap jepit. Jadi langkah yang paling pertama harus kita lakukan adalah membagi elemen. Ini hanya bisa kita bagi minimum elemen, atau ini elemen 1 kita sebut elemen 2. Yang kedua adalah kita menentukan mana pangkal, mana ujung. Jadi ini panah ke sana, pangkal dan ujung. Setelah itu baru kita tentukan DOF. Nah, DOF kita ini ada 1, 2, 3, berarti 3 kali 3 ada 9 DOF. Nah, maka DOF yang 0 itu sini 0, 1 vertikal horizontal rotasi 0, ini vertikal horizontal 0, yang sisa adalah ini yang tidak 0. Jadi 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita punya Q. Nah, ini sudah disingkat cara berhitungnya langsung Q dapat min sebesar ini. Nanti ada hitungannya. Ini hitungannya. Jadi ini nanti kita masuk sebaiknya ini kalau kita ikuti ini nanti kita langsung saja pada contoh yang lain. Atau ini tidak, nggak apa-apa ini kita lakukan. Jadi ada beban di balok miring ini tidak ada gaya, tapi yang ini ada gaya 3 kN feet kip per feet. Nah, jadi akibat ini kita punya tabel momen ujung. Tapi di momen ujung yang kalian punya hanya ada momennya, tidak ada vertikalnya. Ya. Jadi kalau ada vertikalnya kalian hitung sendiri, kan mudah toh. Nah, jadi kalau ini misalnya beban terbagi rata, maka berarti kita tinggal 3 kali 20 bagi 2. 3 kali 20 kita bagi 2 dapat 30. Jadi 30K, 30K. Ya, semua pasti ke atas. Akibat ini, arah yang benar itu adalah, ini kan reaksi. Ke kiri, ini pasti ke
kanan. Jadi ini bertanda positif momennya, ini bertanda negatif momennya, ya. Nah, kemudian member 1 dihitung kekakuannya, ini sudah diinput ke sini. Ini adalah kita punya apa namanya? Membuat matriks transformasi karena miring nih. Jadi 20 kurang 0 bagi 25 dapat 28, 15 kurang 0 bagi 25 dapat 0,6. Nah, jadi kalau kita bikin matriks kita menjadi, ini sudah matriks yang sudah dikalikan, dikasih masuk ke persamaan equation 1610. Nah, baru kita beri nomor 456 1 2 3 sesuai dengan penomoran yang ini. Ini. Nah, kemudian nanti berikutnya elemen berikutnya adalah 1 2 3 7 8 9. Berikutnya kita peroleh elemen berikutnya 1 2 3 7 8 9. Didapat segini. Nah, sekarang kita lakukan sama matriks ini, tentu kita sama dengan sebelumnya di K11, ini K11 tambah K11 yang ini, ya. K11 yang ini dan seterusnya, ya. Kita lakukan, maka kita dapat nilainya seperti demikian. Kita DOF cuma 3. Jadi di sini ini adalah yang sudah dirubah menjadi dari momen dari gaya ujung menjadi Ki besar. Jadi ini gaya ujungnya, perhatikan dengan baik. Ini 1/12 scale pangkat 2 dapat 1200, ini 1200. Ingat, kita punya yang DOF-nya 0, yang DOF tidak 0 ini ya. Jadi kita perhatikan dengan baik, kalau rotasi putar kiri itu DOF-nya DOF 3 ya. Perpindahan vertikalnya DOF-nya DOF 2. Jadi yang akan terisi hanya DOF 230 dan DOF 3 1200. Jadi ini terisi sebesar 1002 0 min 30 1200. Mengapa dia menjadi min? Karena tadinya posisinya untuk menjadi reaksi, maka lawan dari itu. Ya. Ini ke atas positif, maka yang kita kerjakan jadi reaksinya harusnya dibalik menjadi ke bawah, jadi tandanya min. Rotasinya putar kiri positif, jadi kita pasang putar kanan, maka jadinya tandanya min. Ini. Nah, kalau diselesaikan maka kita peroleh deformasinya seperti demikian. Untuk reaksi peletakannya lagi-lagi kita kali ini, tapi ada sesuatu yang harus kita tambahkan. Ini kita kali ini harusnya ditambah dengan ini, tapi ini mungkin kayaknya dilupakan atau nggak, mungkin sudah dijumlahkan. Nanti kita tambah dengan ini, pengaruh ini di peletakan yang ini ada pengaruh gaya yang ujung di situ. Oke. Jadi setelah dia peroleh gaya-gayanya, ini sudah diperoleh, ini gaya lintak, gaya reaksi peletakannya. Nah, kemudian untuk menghitung gaya-gaya dalamnya, jadi mudah. Jadi ini kita punya K, jadi kali T kali deformasi, ini kita dapat segini. Kemudian ini kalau kita coba ini yang dilakukan ya, kita coba luruskan ya. Jadi sesungguhnya yang untuk tadi akibat ini ditambah akibat ini hasilnya ini. Jadi ada penjumlahan yang ini khusus, yang ini nanti kita ada modifikasi sedikit persamaannya. Jadi nanti persamaan nanti kalau kita pakai untuk menghitung ini adalah Q sama dengan nanti K dikali D ditambah Q0. Ya, Q0 itu gaya ujung. Nanti kita akan bikin, di sini tidak disebutkan begitu persamaannya, nanti kita akan tambah. Saya kira itu untuk metode kekakuan untuk frame yang 2D. Nanti kita akan masuk ke contoh yang lebih oke lagi. Sampai di sini ada mau tanya? Baik, kalau tidak ada, kita nanti masuk ke contoh berikutnya.